Ada ya? Ya Pak, makasih Pak. Oke. Nah ini apa namanya, saya menggunakan WPS Office untuk mempercepat. Nanti kalian usahakan di komputer kalau yang Excel-nya terasa berat itu install WPS Office ya. WPS Office ini gratisan. Nanti nggak masalah dengan lisensi dan sebagainya. Ini cukup cepat dipakai. Kalau nggak LibreOffice ya, LibreOffice juga bagus. LibreOffice lebih lebih stabil, cuma dia lebih berat sedikit. Kalau pakai Excel ini belakangan agak susah untuk ininya, aktivasinya yang bajakan-bajakan itu ya. Ini kalian masalah di situ. Takutnya nanti pas lagi ujian itu. Dan nanti ujiannya kita lebih banyak fasilitas yang ada ya di software lain. Kalau yang proprietary Excel saya minta kemarin kalau bisa nggak usah diujikan lah, nanti saja kalau sudah kerja pakai laptop sendiri, laptop kantor yang bagus baru. Nah, ini nanti yang file ini kalau kita lakukan pengujian-pengujian dengan Excel sudah mulai kelihatan lambat ya di antara komputer kalian nanti. Nah, saya ulang lagi dari depan, ini dari customer. Customer dia pesan barang ke kita, pesan barang. Dokumennya apa namanya? Namanya purchase order ya, atau di sini customer order istilahnya. Ya, purchase order atau customer order. Bagi kita ini namanya sales order. Jadi nanti kadang ada bingung tuh di di apa namanya, di Reomni ada istilah sales order padahal nggak ada. Kalau di perusahaan adanya purchase order dikirim oleh customer ke kita, dokumennya tetap namanya purchase order ya kan, dia yang buat customer, kopnya customer. Nah, cuma kita terima terima saja. Ya. Jadi nanti dokumennya namanya tetap purchase order walaupun istilah bagi kitanya sales ya, penjualan. Nah, customer order ini masuk ke kita, di record di database di sini. Record di database, kemudian bagian kredit dia akan membandingkan dengan catatan mengenai customer-nya, bagus enggak ratingnya, dia punya cadangan aset enggak buat bayar utang. Kalau ini artinya penjualan besar ya buat perusahaan. Jadi kalau pesan 1 miliar produk ke kita, artinya apa? Artinya produk yang 1 miliar kita kirim ke dia nanti, ya, itu kita investasi di situ, harus ditagih nanti, harus ditagih. Kalau kita kirim ke orang terus dianya tidak qualified untuk bayar, nggak punya duit 1 miliar, terus kita ngapain gitu? Kita kirim ke orang itu ya. Di sini faktor penting di persetujuan. Nah, nanti di depan ada 2 nih langkah langsung. Dia pada saat nerima customer order, dia langsung masuk ke edit dan langsung ke inventory. Jadi bukan serial tapi paralel processing ya di sini. Tidak tidak nunggu satu dulu berikutnya cek inventory, kan bersamaan. Inventory oke, di sini nggak oke, nggak jadi. Di sini oke, inventory-nya nggak ada, lanjut mau bagaimana nih? Mau nego misalnya dipesan 1.000, kita adanya 800, mau nggak 800? Atau mau nggak 800 yang 200 kita beli? Atau mau nggak 800 yang 200 kita produksi? Kita selama ini kan ada cost counting ya, ada produksi di situ. Nah, kemudian kalau sudah oke semua, barang dikirim, dokumennya namanya delivery order. Delivery order kirim ke sana. Nah, di sini ada delivery order, database-nya di sini. Kirim ke customer. Nah, di sini perlu diperhatikan ada 2 nih sekarang nih. Data di customer order dan data di delivery order. Ya, ada 2 nih. Customer pesanannya, kemudian ini yang kita kirim. Nah, ini ada beberapa yang harus kita uji. Yang pertama, barang yang kita kirim sama enggak? Yang kedua juga ini yang kita kirim ini benar nggak ada pesanannya. Ini mungkin yang pertama ya. Saya ulang lagi yang pertama tadi salah. Yang pertama ini DO yang dikirim ke customer, barang yang dikirim, benar nggak ini dipesan gitu. Benar nggak? Jangan-jangan nggak ada pesanan kita kirim gitu, fiktif gitu ya. Orang dalam main dijual penjualan fiktif, nanti dia barangnya keluar dia ambil dia jual gitu ya. Ya pada saat ditagih ya nggak bakalan bisa karena nggak ada kan fiktif itu. Tuh. Yang kedua barangnya sama enggak nih?
Kita pesan sendal yang dikirim sepatu, jangan sampai. Kemudian kuantitinya, pesannya 5 dikirim 4. Kalau harga lain, harga bisa saja di sini nanti negosiasi. Misalnya 1.000, di sini ternyata nggak bisa 1.000 rupiah gitu ya, nggak bisa 1.000 rupiah, 1.200 bisa berubah. Nah, itu sampai ke pengiriman barang. Kemudian kalau di Mulyadi nanti di sini ada laporan penerimaan barang ya, LPB namanya sana. Jadi kalau di modern nggak ada lagi LPB. Jadi kalau barang sampai, tanda tangan dia di DO-nya. Delivery order dikirim, nanti lembar keduanya ditandatangani barang sudah diterima dibalikin ke kita, dipulangkan ke sini kita. Jadi penerimaan barang dia sudah ada di DO ya. Nah, tapi istilah itu sekedar istilah, kita mau pakai sistem yang mana terserah. Kalau pakai LPB ya pakai LPB, kalau enggak ya kita cukup tanda tangan di delivery order dan seterusnya. Barang sudah dikirim dan ada tanda terimanya, nanti kita buatkan invoice. Kita buatkan invoice. Nah, kadang pengiriman barang ini beberapa kali ya, beberapa kali tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10 ditagih sekali akhir bulan, tagih. Jadi invoice ini isinya bisa beberapa delivery order, satu invoice. Karena invoice bisa bulanan gitu ya, bisa. Nah, bisa juga DO ini, jadi customer order PO ini bisa dikirim beberapa kali DO. Jadi di sini bisa 100 unit, di sini bisa dipecah-pecah 50, 20, 30 misalnya, bisa. Tapi intinya nanti in total sama harusnya. Kemudian sales invoice kirimkan, nanti ada jurnalnya untuk penjualan. Di sini sales invoice untuk penjualan. Kemudian pada saat pengiriman barang ada jurnal untuk cost of goods sold. Ya, ada cost of goods sold di sini. Nah, nanti kita harus uji tuh jurnal penjualannya sama jurnal cost of goods sold. Ini tanggal invoice harusnya lebih belakang daripada tanggal delivery order. Tanggal delivery order harusnya belakangan daripada tanggal customer order. Nah, kalau sudah nanti invoice ditagih kan ini, pembayarannya masuk. Terakhir laporan keuangan. Nah, ini yang sifatnya pembukuan. Yang non pembukuan tadi di atas ya. Customer ini database customer, dia ratingnya berapa, 1 miliar, 2 miliar misalnya dia boleh plafonnya. Nah, itu belum tentu belum tentu saklek ya dengan berapa kali penjualan dan sebagainya. Ini bisa ada pesanan-pesanan ini, bisa dari pimpinan. Maka ini disebut dengan manajerial ya. Jadi ini kebijakan. Si A karena saudaranya direktur dapat plafonnya gede misalnya, bisa saja gitu ya. Saudaranya presiden atau saudaranya rektor gitu ya. Gitu. Jadi ini harus dipahami lagi. Karena nanti pada saat kita melakukan pengujian-pengujian terhadap data, itu kita melihat ini lagi, melihat ini. Kita mau uji apa sih, gitu kan? Nah, yang pertama ya seperti kemarin ini ada pengujian ini ya, validitas, format data. Ini format data. Yang kemarin kita pelajari itu. Kolom tanggal, pastikan dia tanggal semuanya, jangan sampai ada yang karakter. Kalau ada yang karakter ya dirapikan dulu. Atau ditanyakan ke sana, kenapa ini karakter? Jangan-jangan diedit. Nggak bisa begitu. Ya. Kode referensinya sama, misalnya nomor voucher, nomor DO, nomor invoice. Ya. Lengkap, lengkap. Semua transaksi terbukukan. Kemarin kita ada menguji kalau ada nomor invoice yang lompat misalnya. Ada enggak? Kalau ada lompat kemana gitu. Kita periksa ternyata, oh Pak itu nomornya yang itu rusak. Nah, kalau rusak tetap harus dilaporkan. Ya. 1, 2, 3, 4, 6. Nomor 5-nya enggak ada. Ditanya nomor 5 kenapa? Nomor 5 ternyata rusak Pak invoice-nya. Ya udah enggak apa-apa, rusak. Tetapi harus dilaporkan. Nomor 5 ada rusak. Gitu. Bukan nomor 5-nya hilang, penjualannya hilang kan lumayan ya, invoice-nya nggak ada satu di penagihan. Ini dibawa pulang sama bagian penagihan, uangnya dibuat foya-foya misalnya. Akurat,
Perhitungannya akurat. Kita kemarin sudah latihan paralel simulasi ya. Ya, tadi kejadian ada ya, tidak fiktif, tidak fiktif. DO dikirim ada PO-nya, jangan-jangan DO dikirim nggak ada PO-nya nih. Jadi fiktif dia, bikin DO, langsung barang dikirim keluar, di luar diterima. Gitu. Gimana gitu, kan namanya fiktif, dia bisa aja kirim alamat kemana gitu. Tapi alamat itu tidak ada di customer database, fiktif. Eksis, ada memang, ya ada. Jadi kalau kita kirim barang ke sana kita tagih orangnya ada. Ya. Itu sama dengan kewajiban juga nih, ya di sini ownership. Ya. Piutang itu memang ada gitu. Jangan piutang fiktif. Kita catat aset perusahaan besar banget. Piutangnya kemana? Ternyata piutang itu nggak jelas kemananya. Nah, itu ya. Cut off. Cut off di sini. Cut off di sini ada misalnya nih, barang dikirim delivery tanggal 30 Desember. Kemudian kita tagih tanggal 5 Januari. Ini artinya apa? Artinya sales diakui di tahun berikutnya, cost of goods sold diakui di tahun sebelumnya. Di sini ada cut off yang harus dirapikan. Bapak, Ya, maaf Pak, ini layarnya memang gak gerak ya? gak gerak gimana? Dari Share tadi screen-nya emang diam layarnya, aja, Pak. terus nggak ada kursor Bapak. Nggak ada kursornya. Oh, ya error kali. Share screen. Share screen. Ini. Bisa sekarang? Gerak. Gerak Pak. Oke. Ya, ya nggak apa-apa. Kebetulan tadi juga satu halaman aja ya. Tadi di sini ya bicaranya ya. Nah, saya ulang lagi ya. Mulai dari customer pesan barang, nanti munculnya di sini purchase order atau customer order. Kemudian diperiksa, disetujui kreditnya, jalan, lihat inventory di sini. Nanti kalau oke, bisa langsung dikirim, bisa juga kalau kurang itu bisa produksi atau bisa beli lagi dari luar. Nanti barang dikirim melalui dokumen yang namanya delivery order. Kemudian barang dikirim ke sana, nanti tanda terimanya namanya laporan penerimaan barang. Bisa juga dari delivery order di resipnya ditandatangani, sudah diterima. Kemudian dari sini dikirim invoice ditagih. Setelah ditagih, di sini ada jurnal penjualan invoice ya. Account receivable debit kreditnya sales. Nanti pada penerimaan di sini tinggal cash debit kreditnya account receivable. Pada saat ngirim barang di sini ada jurnal cost of goods sold kreditnya inventory. Nah, tadi ya di sini ya. Validitas ini data-datanya tanggal ya tanggalnya itu harus formatnya tanggal diuji apa benar itu. Karena nanti akan diuji mana yang lebih dulu. Purchase order harus lebih dulu dari delivery order. Bukan harus lebih dulu, paling enggak sama tanggalnya. Tapi delivery order tidak boleh tanggalnya lebih kecil. Invoice tanggalnya tidak boleh lebih kecil dari delivery order. Sama boleh hari ini kita pesan, hari ini kita kirim barang, hari ini kita tagih. Boleh. Tapi nggak boleh nagih dulu barangnya belum dikirim, apalagi orangnya belum pesan. Itu nggak mungkin. Ya. Itu tadi. Nah, terakhir kita tadi sampai ke cut off ya. Di sini pada saat kita kirim invoice, sana di jurnalnya adalah account receivable, kreditnya sales. Pada saat kirim barang, cost of goods sold, kreditnya inventory. Nah, ini kan sebenarnya satu jurnal selama ini kita pelajari. Nah, tapi kalau udah pakai sistem gini sendiri-sendiri ya, jalannya invoice orang lain yang ngurusin, delivery order orang lain yang ngurusin. Tapi nanti akan match, ya akan ketemu. Cuma masalahnya kalau akhir periode tadi ada cut off, yaitu nanti harus di-adjust. Masuk kemana itu? Nah, tergantung. Kadang manajemen maunya biar pajaknya kecil gitu ya, berarti masuk ke tahun berikutnya saja gitu. Tapi ada juga, misalnya manajemen mengejar bonus nih, biar penjualan kelihatan besar, maka penjualnya tarik ke tahun sebelumnya. Gitu. Ya nggak tahu lah nanti di lapangan seperti apa, kita lihat aja. Nah, itu tadi yang akan kita uji. Nah, jadi nanti kalau kita lihat nanti dari tabel di sini di data, ya di data di sini ada tabel
customer order master. Di sini ada customer order ID, ada tanggalnya, customer ID-nya. Ini customer ID berarti nanti ini merujuk ke tabel customer. Salesman, ini menuju ke tabel salesman, kapan dia dikirim, kemudian di sini ada approval. Tentunya ini disederhanakan ya. Kalau di lapangan ini ya nggak pakai Excel seperti ini nggak bisa kita edit-edit. Yang bisa punya akses cuma bagian kredit ya di sini. Nah, customer order ini termasuk referensi nih ya, nomor ini nih. 923 ada di mana? 923 kita lihat di detail. 923 ini dia. 923. Artinya 923 itu pesan produk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia pesan produknya. Ya. Pesan produknya. Kemudian berikutnya setelah pesanan disetujui, masuk ke delivery order. Delivery order tabelnya hampir sama. Di sini ada delivery order ID-nya, ID, ya. Kemudian ada tanggalnya, dikirimnya ke siapa, ada salesman-nya, kemudian ada kapan kirimnya. Nah, di sini ada tambahan. Kalau dia ngirim barang DO, maka dicari mana purchase ordernya. Jadi misalnya ini tadi 923 dikirim melalui DO nomor 341. Nah, 923 ini adalah data yang di sebelumnya di sini. 923 ini. Ini barang yang dikirim, yang dipesan. Ya, barang yang dipesan. Ini 923. Yang dipesan, ini detail yang dipesan, ini yang dikirim di sini. Nomor 341. Kita lihat di sini 341. Ini 341. Ini barang yang dikirim. Nah, barang yang dikirim ini akan kita cocokkan ini. Jangan sampai barang yang dikirim, produk ID-nya ini beda dengan yang dipesan. Ini yang dipesan. 739, 741, 743, 749, 751, dan 755. Nah, yang di sini yang dikirim ya sama kebetulan. Kebetulan sama. Kebetulan sama. Jadi tadi salah satu pengujiannya adalah menguji apakah barang yang dikirim sama dengan barang yang dipesan produknya. Berikutnya, berapa kuantiti yang dikirim? Di sini ada 5, 10, dan seterusnya. Sama enggak gitu ya dengan yang dipesan di sini. Tuh. 5, 10, 10, 18, 18, 21. Sama enggak dengan yang dikirim? Sama. Nah, kalau harga bisa beda. Oke, itu antara purchase order dan delivery order. Berikutnya dengan invoice, hampir sama nih. Hampir sama. Ya. Tadi DO berapa tadi? Tadi DO nih 341 ya. DO 341 di sini DO 341 ini dia. DO 341 invoice-nya nomor 3178. Nih. Ini totalnya ya, total. Jumlahnya di sini ada lokal atau ekspor, ini masalah PPN-nya beda. Kemudian ada mungkin bea cukai dan seterusnya. Ini jumlah totalnya. Kemudian nanti ada PPN dan seterusnya. Ini di totalnya. Detailnya ada di mana di sini? Detailnya. Nomor berapa tadi? 3178. 3178 ada di 3178. Ini dia. Ya, 3178. Nah, 3178 ya ini. Nah, ini akan dicek lagi. Barang yang kita tagih ini sama enggak dengan yang barang kita kirim. Nih. 5, 10, 10, 18, 18, 21. Sama enggak dengan yang kita kirim ini? 5, 10, 10, 18, 18, 21. Sama. Kebetulan sama. Sama. Dan seterusnya. Ini ada tabel-tabel referensinya ke belakang. Nah, jadi nanti yang perlu kita perhatikan sekali lagi tabelnya adalah tabel PO ya, customer order di sini baik master maupun detail.
delivery order baik master maupun detail. Yang berikutnya adalah invoice baik master maupun detail. Nah, baik. Sekarang saya ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada saya akan uji. Saya akan minta siapa yang mau presentasi? Silakan. Sebelum ditunjuk. Nggak ada dari kelas lain yang ikut ya? Serem kayaknya kuliah saya, pada nggak mau ikut. Belum ada, Pak. Ya biasanya. Nah ini udah lengkap, silakan itu ditampilkan layarnya. Jadi saya capture dulu. Belum, ini masih ada beberapa yang belum. Mikael, Atia, Tisa. Tisa masalah itu ya, masalah koneksi ya. Seringnya ini lambat. Sebentar ya, saya capture. Si ini Nabila naik dikit. Nabila. Nah, bentar ya. Oke. Ya, saya save dulu. Kelas berapa? 626 ya? Iya, Pak. Ya, Pak. 626. Oke, buat presensi. Ya, cukup, boleh dimatikan lagi. Videonya boleh dimatikan. Siapa ya? Ini siapa nih? Aliansa, siapa yang suruh presentasi? Gak ada yang mau maju sendiri? Nggak ada, Pak, kayaknya. Ya, kenapa nggak ada? Ya, kamu tunjuk siapa? Nggak berani, Pak. Apa aja, Pak. Saya Kamu juga, suka? kalau saya sendiri juga masih, ini sih, Pak, masih nyimak, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kan kita kerjaan bareng-bareng. Ya, kamu tunjuk siapa? Kau naksir siapa? Yang sesuai tanggal aja deh, Pak. Tanggal 24, Pak. Nah, 24. 24. 24. Nila. Nila, ayo. Ibu Nila mana? Bu Iya, Nila. hadir, Pak. Ayo, share screen. Bentar, Pak. Soalnya login di laptop satu lagi, Pak. Hah? Loginnya beda, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan share screen. Pertanyaannya cari DO yang tidak ada PO-nya. Yang PO-nya tidak ada, tidak terdaftar PO-nya. Udah masuk nggak, Pak? Halo, tes. Lanjut. Yuk, silakan. Apa ya, Pak? Mencari DO yang PO-nya tidak terdaftar.
DO yang PO-nya. Kamu sambil ngobrol. Biar yang lain dengar. Gimana caranya, Pak? Lupa, Pak. Lupa. Ya nggak tahu, sambil ngobrol kerjain bareng sama siapa. Yang lain ada yang bantuin, ayo. Udahlah. Mencari dengan terdaftar. Pak, PO itu CO itu ya, Pak? Atau Ya, kalau di sini istilahnya customer order. oh, baik, Pak. Cari deh mana terdaftar. Bagaimana? Sambil ngobrol. Lupa banget, Pak. Astagfirullahaladzim. Oke, VLOOKUP nggak ya, Pak? Oh, terserah, Pak. Saya kan ngikut aja. Ya. Masih. Coba dulu aja ya, Pak. Coba dulu. Terserah aja. Terserah gimana caranya. Iya ya. Iya. Ini cari VLOOKUP. Kenapa ya? Ini untuk mencari. Banyak. Ini deh. Oh. Pak, ini nggak harus CO-nya nggak ada, DO-nya nggak ada di CO gitu kan, Pak? Boleh aja semuanya ada gitu, Pak, DO-nya di CO. Halo, Pak.
Nila coba pakai yang itunya Ali Yang aja. apa? Yang Ali. Ali gimana Ali? Yang pakai VLOOKUP ya? Iya. Atau Windu, Safa. Ya bentar. Oh iya ya. Table array. Pakainya tuh dari data invoice bukan ya? Ya, sudah. Tadi Apa? Gimana? pakai data invoice bukan? Data ini. Data invoice-nya bukan data masternya Nil. Oh Yang iya. di belah kanannya lagi. Sheet Invoice. yang satunya lagi yang belah kanan, yang detail. Yang ini ya. Sheet bawahnya kan ada TDO master, TDO detail. Nah, yang detail. Oh iya nih. Nge-VLOOKUP-nya dari situ Nil. Bikin rumus VLOOKUP-nya di sheet itu maksudnya. Oh iya, oke, sorry. Di copy aja yang baru. Kan kalau kata bapaknya, data lama harus ada. Nah gitu diskusi, yang diem-dieman. Pak, ini datanya harus ada yang beda atau emang sama semua ya? Maksudnya ada semua ya Pak yang DO di CO-nya? Yang ada di situ ada semua, tapi pengujian kan tetap pengujian. Oh iya Pak. Ya, jadi pengujian bukan harus menemukan kesalahan, bukan. Iya, Tapi Pak. membuktikan bahwa di situ wajar atau tidak. Jadi nanti kalau udah ada semua berarti nggak ada masalah. Kesimpulannya kan gitu. Audit itu. Neil, itu yang masternya dikasih tanda dolar. Iya, Master Di lock. A1. Ya di lock A1 sama lagi 18-nya. Semuanya itu sama semua. Ini Pak. Udah kah Pak? Bener nggak ya? Ada semua Pak. Coba di ini lagi caranya ya, diulang lagi itu benar udah. Cuma caranya nanti terstruktur ya kalau jawab soal. Yang Ya. pertama kita ambil dari data apa dulu. Iya, DO diulang yang lagi ya. tidak ada PO-nya. Jadi kamu bikin di situ ada langkah-langkah ya ditulis di situ. Iya, Pak. DO yang tidak ada PO-nya, berarti yang diuji adalah data dari tabel DO. Soalnya kan ya dari tabel DO ya. DO. Di tabel DO. 2. Berarti itu yang nomor 1 itu copy dulu tuh tabel DO, di copy ke sheet baru kan gitu. Ya. Kemudian nanti nomor 2 pengujiannya bagaimana tuh? Pengujiannya
pengujiannya kita mencari data apa? Apakah nomor customer order yang ada di tabel itu terdapat atau terregister di tabel master CO atau PO. Ya. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga, filter data. Ya, filter data. Filter data untuk mencari yang selisihnya kalau ada yang tidak terdaftar ya, mencari yang tidak terdaftar. Nomor 4, simpulannya apa gitu ya? Iya, Pak. Nomor 4, kamu tulis. Nomor 4. Simpulannya apa? Jadi selalu ada begitu ya setiap menjawab soal. Jadi jangan dikerjakan Excel blek terus udah gitu aja. Itu nanti. Dasarnya. Nah, itu kamu masih jawab di DO apa tuh? Detail ya? Harusnya kamu di DO master aja, ngapain di DO detail? Yang di Iya, copy di tabel DO master. Kan detail itu kan rinciannya. Itu kamu sebelah kiri ngapain kapus tuh DO detailnya tuh? Yang di kolom A5 kapus tuh. Iya, tadi ke hapus aja. 4 simpulan ya. Jadi nanti selalu begitu ya cara mengerjakan. Nanti perintah apapun itu kamu kerjakan itu langkah-langkahnya terstruktur seperti itu ya. Jadi nanti kemudian kamu copy datanya nomor 1 itu kan ambil datanya dari mana tuh? Dari tabel DO misalnya. Itu berarti tabel DO-nya kamu copy ke sheet baru, kasih nama nomor soal namanya. Misalnya soal 1 itu. Nanti kalau perlu data lain sebagai pendukung nanti soal 1 misalnya data atau soal 1B, soal 1C misalnya. Nanti jawabnya tetap di soal 1. Tuh. Jadi jangan mengerjakan di sheet yang bersangkutan. Ya. Nah, ini kamu itu kerjakan lagi tuh yang di DO master, jangan yang di situ ya. DO masternya yang di Iya, copy. DO master yang di copy, bukan di situ yang di copy. Nah, di DO master itu kan ada nomor CO ya. Ada nomor CO enggak? Nomor CO. Nah, Yang itu. ini, Pak. Iya. Nah, itu nanti nomor CO itu diuji ada enggak di CO master. Ya, di CO master. Tuh. Nah, tapi kamu jangan di situ, kamu copy dulu datanya yang di DO master. Ya, itu copy dulu ke sheet baru. Ya, copy dulu. Ya, kasih nama misalnya soal 1. Ya, kamu kasih nama soal 1, nggak usah pakai spasi-spasi, makin pendek makin bagus. Ya 1 bisa gitu. Ya. Nah, dari sini kamu look up nomor CO itu yang di kolom C. Nah, mencarinya kemana? Mencarinya ke tabel customer order master, CO master tuh. Masternya. Ini dia. Iya, master. Nah, itu kan ada tuh. Ada nomor CO mana? Nah, itu CO ID itu kolom A. Ya udah lock. Enggak usah ke situ, ngapain ke situ? Kan satu aja. Satu kolom aja kan? A aja kan? Iya. Yes. Kolom A-nya diklik kolom A-nya. Kolom A. Ini. Kolom A-nya kamu klik, biarin aja nggak apa-apa. Kolom A. Bentar, Pak. Oh. Kenapa grogi? Kegeser, Pak. Kegeser tadi, Pak. Iya. Ada dia. Nggak apa-apa, klik aja kolom A-nya, nggak apa-apa, di bawah juga nggak apa-apa. Klik satu kolom, nah, kan sama aja, tuh di lock. Nggak di lock, nggak apa-apa, cuma 1 kok. Terus, dia 1, nggak apa-apa, 1, 0, false, ya. Oke, dah, itu copy ke bawah. Ngelek ya, Pak. Iya, itu kalau pakai Excel, iya, komputernya harus yang, wah.
agak bermasalah ya kalau ini. Coba nanti diusahakan install WPS ya yang ringan ya. Hampir Iya, sama Pak. kok. Ya kalau fungsi-fungsi hampir sama, dan saya juga minta ke dosen lain untuk ujian nanti fungsi-fungsi yang semua ada di WPS atau di LibreOffice. Karena Excel ini agak berat yang baru-baru terutama. Apalagi kamu pakai yang baru tuh. Waduh. Nah, udah, terus kamu filter di situ. Sama ya. Di kelas ini ada yang pakai WPS siapa? Yang sudah coba ini nanti presentasi pakai WPS. Kayaknya lebih cepat. Siapa? Kalau pakai komputer saya nggak bisa buat perbandingan karena komputernya agak jadul. Saya ada WPS, Pak. Ya, coba nanti kamu itu pakai WPS. Iya, Pak. Nanti habis ini ada pertanyaan lain. Ya, ini kan udah ya, udah. Oke ya, ini yang lain bisa semua ya. Jadi nanti dari situ difilter. Setelah difilter, simpulannya apa ya? Misalnya simpulannya bisa saja. Kamu kalau mau filter, kamu klik, nah begitu. Filternya, nah ya. Ada not available enggak gitu. Kalau yang ini kan not available. Tuh ada enggak? Ada yang hand up. Ada. Oh, karena kamu Mana yang ya, kosong. karena yang kosong kamu copy ke bawah tadi tercopy ke semua ke bawah. Iya, Pak. Ya. Ya. Kamu di kolom G. Kolom G diklik. Kolom G diklik. Loading. Loading. Kita sampai jam berapa? Jam 1, Pak. Jam 1. Kirain sampai jam 12. Kelas ini sekarang katanya ada apa? Mahasiswa dari kelas lain boleh ikut gitu ya? Iya, Pak. Tapi nggak boleh nanya. Nggak boleh nanya. Tapi di Iya. sini ada nggak nih? Enggak. Nggak ada ya? Takut ya sama saya kali ya, pada takut. Takut ditunjuk. Ya. masih loading, Pak. Masih loading. Ya udah nggak apa-apa, kamu install itu dah ya, WPS Office, coba ya, siapa tahu lebih cepat. Ini sayang nanti kalau ujian kan soalnya ini pasti keluar kayak gini. Jadi nanti ujian itu kan query pakai salah satu, pastikan nggak usah install semua. Kalau pakai SAM sudah jalan, udah pakai itu saja, yang lain di uninstall biar nggak lambat ya. Kalau pakai USB web server ya udah pakai itu saja, yang lainnya nggak usah. Yang penting udah jalan. Oke, soal nomor 1. Soal nomor 2 nanti random sampling ya. Sampling sampai ke hasilnya dari sampling itu, kayak kemarin kita dengan pivot, dengan sum if untuk summarize-nya, kemudian grafik ya mungkin ya dengan scatter grafik kali ya. Grafik pelajari itu soal nomor 2. Terus statistik mungkin enggak lah. Nah, yang terakhir ini yang paling penting yang kita pelajari sekarang, penjualan atau pembelian. Mungkin ada 2 soal, suruh milih salah satu ya. Nah, ini kalau laptopnya loading yang kayak kamu tuh baru berapa persen tuh? Baru 12%, Pak. Lah iya, itu kan waktunya habis belum selesai kan. Sebenarnya bisa dipercepat dengan calculation-nya dibuat manual, tapi tetap saja karena
Berarti waktu calculate kan kayak gini ya tuh, processing berapa persen kan? Tuh. Jadi Iya, Pak. walaupun jarang calculate tetap begitu, tetap processing. Itu lambat sekali. Ya udah nanti kamu coba install WPS. Mungkin download WPS sudah selesai malah udah bisa. Ya. Ya, Pak. Nah, ini sekarang siapa yang mau pakai WPS tadi? Share screen. Tadi siapa ya? Saya Pak. Ayo, kamu share screen gantian. Makasih, Pak. Ayo. Mana si yang lain? Pakai Izin share WPS. screen ya Pak ya. Jadi kan Oke, ini pakai WPS. Nah, sekarang yang tadi udah kamu kerjakan belum? udah di Excel Pak, cuman karena pindah WPS jadi dihapus lagi tadi Pak. Kenapa dihapus? Ya udah coba kamu ulang dah. Ya, jadi kan Ya. soal yang tadi itu diminta buat nunjukin apakah data DO-nya ada semua di data CO-nya. Jadi yang pertama copy dulu data DO-nya ke sheet yang baru. Kamu nggak copy sita aja, jangan gitu. Diklik kanan di saat tadi. Oh iya Pak. Ya kayak gitu juga bisa sih. Cuma jadi ribet. Kamu pakai bahasa Indonesia jadi bingung. Gantilah pakai Iya bahasa Pak. Kamu klik double aja kolomnya jadi lebarnya itu otomatis. Nah gitu. Terus bikin sheet barunya buat pengujian. Ya. Terus kita look up data DO yang ada di sheet ini ke data CO masternya. Bentar, yang di sananya itu CO master. Kebalik nggak ya tadi? Look up langsung aja. Tadi mana tadi? Di mana? Di sheet apa tadi? Enggak, kok bikin baru lagi? Tadi di 13 kayaknya. Ya. Nah, itu. Langsung kamu look up aja di situ. Oh, yaudah. Oke. Nah, look up. Look up. Ya, mencari nomor CO. Ya, itu. Kemana mencarinya? Ke tabel CO. Kamu klik yang itunya tuh, yang tanda sebelah kanannya tuh ke atas. Tadi yang sampingnya plus. Sebelah kanan bawah, sheet bawah. Ini. Nah, satu lagi kirinya yang titik-titik. Nah, itu klik. Nah, itu kan milih. Nah, itu klik. Nah, milih itu DO customer order master. Nah, itu select nomor, ya itu kolom A. Kolom A-nya select. Nah, klik. Ya udah. Terus satu. Ya, satu false. Oke, ntar. Ininya salah Pak. Apanya? Harusnya yang udah bener ya? Oh, apa? Coba edit lagi. Customer master COID di sini.
Enggak, kau lihat rumusnya mana? Rumusnya benar apa salah? Nah, itu. Harusnya C udah betul. Ya, kamu pakai titik Ada koma apa pakai minusnya koma kayaknya, apa Li. apanya? Apanya? Ada minus nih di depan, mungkin karena itu, Li. Oh iya. Oh iya. Makasih Tisha tadi. Oke, cepat Iya. kan pakai ini kan, lebih cepat kan? Iya. Nah, itu udah jadi tuh ya. Terus kamu filter atau kamu samakan pakai if juga boleh. Kamu samakan if ada enggak itu atau filter langsung juga boleh. Sebenarnya untuk menyederhanakan kamu pakai filter sebelah kanan kasih bantu ya pakai if ya. Kalau sama berarti oke, kalau nggak sama tidak terdaftar misalnya. Antara yang di kolom C dengan di kolom H ya. Ya di situ. Jadi nanti filternya di I lebih gampang. Ya. Nah, kamu filter ada enggak? Ya sama auto filter ada. Nah, tuh. Ternyata cuma true ya. Benar Iya. semua berarti kan? Oke. Terlihat sudah benar semua. Jangan nanti kamu kasih sebelah kanan itu, kasih jawabannya. Caranya seperti tadi 1, 2, 3, 4. Nanti yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan. Seluruh data, seluruh DO apa? Seluruh customer order di tabel DO terdaftar, terregister gitu. Iya, Pak. Sambil share di ininya sambil share screen aja berarti Pak, nggak usah. Iya nggak apa-apa. Oke, ini kan udah jadi ya, udah jadi nih soal 1. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 nih, kamu lanjut aja. Soal nomor 2. Soal nomor 2, cari tanggal DO yang lebih kecil daripada tanggal PO. PO-nya lebih dulu dari PO, ada enggak? Gitu. Aliansa kamu settingnya ganti pakai bahasa Inggris aja. Bingung sendiri. Tapi kan biasa pakai bahasa Indonesia ya? Karena kemarin tanggung KTTA Pak, jadi nggak diganti-ganti. Sekarang udah beres KTTA-nya, kayaknya mau diganti Pak. Kemarin loh, KTTA pakai ini, pakai WPS. Pakai Office Pak. Cuman ini bawaan kayaknya emang setting bahasa bawaan dari komputernya, dari laptopnya bahasa Indonesia. Jadi semua aplikasi langsung bawaan bahasa Indonesia Pak. Oh, ya udah bagus. Kamu pakai berarti cinta Indonesia kan? Iya Pak. Saya dulu bahasa Indonesia nilainya paling rendah tuh dibanding bahasa Inggris. Kalau di STAN kayaknya enggak deh Pak, masih bagusan Indonesia Pak. Tahu saya. Pusing kalau pelajaran bahasa Indonesia itu nyusahin. Oke, lanjut ya. Lanjut aja Lensa, yang itu nanti. Oh ya udah, kamu selesai nih. Nanti simpulannya apa? Udah Pak. Oke, sekarang soal nomor 2 kamu kerjakan. Cari DO yang tanggalnya lebih kecil dari PO. Cari DO yang tanggalnya lebih kecil dari CO Pak. PO purchase order ya dari CO. Kamu modelnya jangan copy kayak gitu. Kamu modelnya duplikat itunya. Duplikat di mana Pak? Dari datanya aja langsung di copy, klik kanan, copy. Itu kamu hapus aja tuh. Nah, sekarang kan soalnya cari tanggal DO yang kurang dari PO. Berarti sama yang diambil ya dari tabel DO master ya. Kenapa nggak dari DO detail Pak? Kan nyari tanggal kan ngapain ke detail. Oh iya Pak. Nah dari situ kamu pilih itu apa namanya copy.
terserah. Nah, di belakang. Oke. Nah, kayak gitu kan enak tuh langsung tuh. Tinggal rename. Udah nggak ganti setting-setting. Kalau copy kayak tadi kan Iya, panjang-panjang Pak. gitu. Nah, ini kan udah ada tanggal tuh. Tanggal di situ ada tanggal di O ya di kolom B, ya kan? Nah, tapi situ ada tanggal CO di kolom D ada. Tapi itu data dia. Kamu cari lagi tanggal CO-nya, jangan pakai andelin data itu. Iya, Pak. Siapa tahu itu edit ya. Kamu look up dulu tuh tanggal CO-nya berapa tuh dari kolom C itu. Look up ke sana. Nggak ada ya, CO. Oh. 00923 tadi Table array-nya, Li. Table array-nya. table array-nya Bukan AA, itu harusnya ke tanggalnya juga. oh iya. Harusnya sampai AA ya? Sampai tanggal ya? Ya. Nah. Tanggal pendek harusnya. Tanggal pendek. Paling gampang menguji tanggal itu dikurangkan saja, nggak usah pakai if. Nanti setelah dikurangkan baru mau pakai if boleh. Balik kamu ujinya. Tanggal DO dikurangi tanggal CO. Salah nggak di situ, salah itu. Kalau salah kamu. Escape, salah. Itu kan rumus sebelumnya apa? Nah, tanggal DO dikurangi tanggal CO hasil ya. Nah, sekarang kamu cari karena ditanya adalah yang kurang dari PO, berarti kamu bisa filter di situ di uji tanggal. Ada nggak yang negatif, yang minus? Ada nggak yang minus? Ada nggak? Ada. Nah, dari situ langsung kelihatan tuh ada yang 21 hari misalnya. Tadi ya, kelihatan tadi. Coba tadi, Bu. Nah, itu ada yang 21. Itu pertanyaannya kenapa itu sampai 21 hari gitu kan? Nah, itu kenapa 21 hari baru diproses, ya kan? Iya, Pak. Tapi nggak bermasalah kan maksudnya, Pak? Karena emang nggak bermasalah. Tapi tetap ada pertanyaan kenapa ada yang sampai lama gitu, ya? Iya, Pak. Oke. Dah, siapa lagi yang mau ini? Kalau ada yang pakai WPS, siapa lagi? Berarti saya stop share aja berarti Pak ini apa ya? Yang lain ada pertanyaan nggak? Nggak ada kayaknya. Siapa nih? Aliansa kamu tunjuk siapa? Tadi tanggal, sekarang bulan Pak, 7. 7. Ayo, ya. 7. Yaudah. Terima kasih ya Pak. Yuk, 7 presentasi 7. 7. Iya Pak, saya dong. 7 Atia Putri, ayo. Pak. Bulan 7 soalnya nih.
Bulan 7 berarti nanti akan ke ini terus ya Alianza, akan ketunjuk terus kan selama 1 bulan. Ini gimana? Nanti yang nunjuknya Atia aja Pak, berarti biar nggak kepilih lagi. Iya, Pak. Nggak enak yang nomornya di atas 12 nggak ditunjuk nomor bulan tuh. Pertanyaannya nih Atia, apakah produk yang dikirim sama dengan produk yang dipesan? Produk yang dikirim adanya di DO detail. Produk yang dipesan adanya di CO detail. Ya. Berarti di sini ya, Pak? Salah. Dua. Iya. Mana suaranya? Aliansa bantuin. Aliansa Iya. bantuin. Ini terus langsung itu ya, Pak? Aliansa tanggung Langsung jawab pakai. bantuin. Benar Pak, saya juga Pak. Bentar, Pak. Coba di DO detail perhatikan ya, di situ kan ada apa tuh? DO detail itu ada nomor DO-nya, kemudian ada nomor produknya ya. Iya. Nomor DO-nya, ada nomor produknya. Kemudian di customer order detail, nah di situ ada nomor customer order dan nomor produk. Ya. Nah,
Jadi itu kita harus harus sambungkan itu. Yang kita uji kan yang di DO detail. DO detail copy dulu ke tempat baru. Oh ya. Ini deh. Jadi soal berapa nih? 3. Udah, Pak. Cek, masuk nggak suara saya? Cek, masuk suara saya? Masuk, Pak. Berisik nggak? Berisik. Berisik. Iya. Pakai yang ini, Tapi pakai yang ini berisik ya? enggak terlalu sih. Bisa sih didengar, Pak. Kalau pakai ini berisik nggak? Enggak. Nggak. Oh ya udah pakai ini. Nah, kalau tadi yang kita ambil datanya adalah DO detail ya, DO detail. Perhatikan di situ ada nomor DO dan nomor produk ya. Maka kita akan sambungkan tuh antara yang di DO detail dengan yang di customer order detail. Oke ya. Nyambungkannya bagaimana? Menyambungkannya adalah berdasarkan customer order ya, nomor customer order. Karena di customer order detail ada nomor customer. Di DO detail, coba lihat, DO detail, di situ tidak ada customer ordernya nggak ada. Itu isi dulu tuh, nomor customer ordernya berapa itu. Oh, Ya, di situ di kiri. sini. Ya, ambilnya dari tabel DO master ya. Jadi lookup nomor DO, hasilnya adalah CO, nomor CO. Lookup tuh nomor DO di kolom A tuh. Kolom A, nah itu kemana mencarinya? Ke DO master. DO master. DO master. Nah, itu kan ada CO, ada nomor DO master. Ini DO Ya. Master. Ya, itu ada DO, ada CO tuh, A sampai C. A sampai C. Select A sampai C. Select kolom A sampai kolom C. Ya, itu. Dah, hasilnya di kolom C kan, nomor CO-nya kan? 3. Iya. 0. Oke. Copy. Iya, apa tuh? Kedua kali. Ini. Nah, udah dapat tuh nomor CO-nya ya, udah dapat. Nah, sekarang kamu akan apakan tuh? Sekarang CO udah dapat tuh. CO udah dapat, produk udah dapat. Gimana caranya? Yuk. Ayo, ada yang bisa bantu nggak yang lain? Lookup dari CO master nih, Pak. Untuk produknya. CO detail, CO detail. Iya, CO detail. Di Nah, di situ ada CO ID dan produk ID ya.
ada customer order ID dan product ID. Tadi di jawaban sudah ada customer order ID dan product ID juga ya. Itu di kolom H dan kolom B itu ya. Iya. Wah, udah ada tuh. Jadi gimana caranya tuh menemukan itu yang tidak ada? Kan di DO, tabel DO detail tadi, itu barang yang dikirim tadi ya. Mana jawaban nomor 3? Nah itu barang yang dikirim dari masing-masing CO, itu yang di H itu di K, di B itu. Ya. Nah, padahal yang dipesan ada di CO detail. Berarti VLOOKUP dulu barang yang dipesan berarti apa ya? Iya. Yang CO-nya. Ya, tapi lookup-nya ketemu enggak? Karena kan itu CO-nya double-double tuh. Oh. Kan 24-nya ada berapa barang, 26 ada berapa barang kan begitu. Ayo, gimana caranya? Berarti VLOOKUP-nya bukan yang itu dong. Enggak tahu. Pakai produk, enggak ya? Enggak tahu. Terserah gimana. Kan saya nanya. Iya enggak? Orang nanya kan. Saya juga nanya. Gimana ya? Siapa ada yang ada ide siapa? Ayo. Yang ada ide barangkali ada. Pakai produk nggak Pak? Ngelag. Bagaimana? Pakai produk, bukan. Pakai VLOOKUP, tapi VLOOKUP-nya ke produk. Oke, sekarang saya dulu ya, saya yang share screen. Kita coba. Jadi kita memang harus kreatif ya, bagaimana ngacak-acak data ini biar bisa menjawab. Ya misalnya ini tadi saya copy ya data dari DO detail kita copy ke sini. Nah, ini kan yang kamu sudah ya. Kita sekarang akan lookup data. Kita akan lookup ini DO ini ke tabel DO master. Kita akan mencari CO ID-nya ya. Kita buat di sini CO ID. Cari di sini CO ID. Saya akan lookup ya. VLOOKUP. Mencari apa? Mencari DO di sini. Kemana mencarinya? Ke DO master. Nah, ini sini nanti kolom 3 dan eksak. Sudah dapat ini ya? Kamu tadi udah buat ya? Nah, ini udah jadi, udah dapat CO. Nah, sekarang saya akan mencari ini 24 nih, 24 ya. 24 ada dua produk. DO-nya juga sama nih ya. Ada 743 dan 745. Akan dicari apa sama enggak gitu kan? Sama atau enggak? Nih. Sama atau tidak? Dan nanti baris 1, baris 2 akan dicari ke sana. Kita bisa gabungkan ini dua ini ya. Kita bisa gabungkan dua ini. Atau bisa juga kasih nomor. Jadi misalnya di sini kita gabungkan nomor apa nih? Nomor customer order dan nomor produk. Di sini dapatlah itu. Ya, ini dapat sudah rumus ini. Kemudian ya ini untuk carinya nih ya, bantu ya, indeks.
Nah, yang ada di customer order detail ini tadi nanti ini juga akan kita gabung. Ya, ini akan kita gabung dua ini. Ya, karena akan kita gabung maka sebaiknya kita copy dulu ke tempat baru ya. Kita copy dulu ke tempat baru. Jangan kita ubah yang aslinya. Misalnya kasih itu S3A misalnya ini untuk datanya. Kita akan gabung di sini. Produk, customer order dan produk. Udah dapat ini. Sekarang, aduh saya digigit nyamuk. Kan udah dapat ini ya, customer order dan produk. Nah, di sini sudah dapat customer order dan produk. Kita tinggal lookup nih. VLOOKUP. Mencari apa? Mencari ini. Kemana mencarinya? Mencarinya ke data ini. Nah, kan? Hasilnya kan cuma satu kolom, ya satu saja, nggak apa-apa. Dapat, sudah. Nah, sudah dapat tuh. Ya, sudah dapat. Nah, ini carinya nih, cari. Nah, di sini uji sama enggak gitu ya. If ini sama dengan kolom I, maka benar. Berikutnya aneh, misalnya begitu kan? Salah tuh, apa tuh? Apa yang salah? Oh, saya pakai koma. Harusnya titik koma. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tinggal diuji nih, ada nggak? Ada yang not available, benar nggak? Coba kita lihat. Ada yang not available. Kenapa not available? Kan gitu pertanyaannya ya. Banyak nggak nih? 445, lumayan ya. C, coba kita lihat. CO 00971. Sini. Nah, ini kita cari di sini. Benar nggak nih? Filter seperti ini. Nah, itu misalnya. Ini. PR 66747. PR 66747. Nah, kalau yang ada di sini tadi di CO-nya di sini. Ini. Oke. Ternyata banyak tuh ya. Di O385 itu ada banyak sekali nih yang dikirim. Ya, di O385. Banyak sekali barangnya yang dikirim ya. Nih ya. 39434547 dan seterusnya. Sementara yang ada di sini cuma 747 yang dikirim. 747 ini yang dikirim. 385 747. Kok di sini not available juga ya? Kenapa ya? Sembilan belas 747 kalau yang ada di sini. Oh, ini belum ada nih ya. Belum tercopy.
Ini belum tercopy ke bawah tuh. Oh iya. Kenapa nggak tercopy? Nggak tahu saya. Nah, ini tercopy bawah. Tadi tidak tercopy semua ke bawah. Nah, ini saya ulang lagi. Nah, ini ada ya. Ini ada. Jadi kembali lagi tadi ini yang salah satu contohnya yang apa yang 71 ini CO 1971 atau DO 385 ini ternyata di sini nah, ternyata di sini barangnya yang diorder satu ya. Yang diorder 166747. Sementara di sini yang dikirim banyak nih. 747 saja yang diorder tuh kelihatan tuh. Benar. Yang lain enggak. Ya. Oke. Ulang lagi ini atau filternya kita matikan. Kalau kita filter lagi, oh di sini ya. Kita cek lagi yang not available masih ada banyak, ada beberapa tidak banyak. Nah, ini. Gimana kira-kira udah bisa? Hmm? Sudah, Bisa? Pak. Bisa ya? Bisa. Nah, itu. Jadi kita bagaimana kreativitas kita untuk mencari ya, mencari gimana caranya agar kita mau ngeji apa sih? Produk dan customer order. Berarti itu produk customer order itu komponen data yang harus kita uji. Kalau kita pakai query kemarin, kita bisa pakai N ya. Where ini, N ini kan gitu. Tapi kalau pakai lookup, ya mau nggak mau, kita harus gabungkan dulu nih. Syaratnya jadi satu kolom. Yang tadinya ada satu di sini dan di sini, kita harus jadikan satu kolom. Karena apa? Karena lookup cuma bisa satu. Ya, bisa satu. Jadi dia. Oke. Ada lagi tadi cara yang lain, tapi nanti aja lah. Kayak ini aja dulu. Silakan pelajari. Yang belum jelas atau apa mau ditanyakan, silakan. Aldi, coba Aldi. Share screen, Aldi. Baru download WPS, Pak. Excelnya nge-lag tadi. Ya, usahakan itu ya. Usahakan WPS saja. Itu soalnya apa? Nanti makin berat datanya, apalagi kalau ujian. Waduh, habis waktu muter. Sebentar untuk mempelajari perbedaan menu-menunya. Anak stan mah cepat. Siapa yang mau presentasi? Novi.
Novi. Ayo Nov, coba Nov. Iya, Pak. Ya Pak, seperti apa? Bentar, Pak. Pakai Excel tadi saya, Pak. Ya terserah pakai apa aja. Sudah terlihat, Pak. Hampir. Masih belum terlihat ya, Pak? Sudah, sudah. Oh, sudah. Disuruh apa ini? Ini mau apa, Pak? Enggak tahu, terserah kamu kan. Udah, mana hasilnya kayak gimana? Oh, yang tadi, Pak. Iya, kamu filter seperti apa? Hasil. Ini, Pak. Ya udah ya. Oke. Sudah, Pak. Nanti kamu udah dulu deh ya. Kita waktunya udah dulu aja deh. Ya, nanti kamu Makasih, kerjakan. Pak. Oke, ntar dulu dong share Oh, screen. belum ya? Ya, nanti ini dilanjutkan lagi. Tadi sudah sampai ke mengecek apa? Tadi mengecek produk yang dikirim sama dengan produk yang dipesan. Apakah sama itu ya? Apakah sama? Karena bisa saja yang dikirim berbeda. Ya, tuh. Nah, nanti itu uji bisa dilakukan. Kamu kamu catat deh pertanyaannya. Kamu catat di situ deh. Catat. Ayo, Pak. Catat. Misalnya, apakah kuantitinya sama antara DO dengan PO? Ya. Dengan apa, Pak? PO. CO boleh CO. Di situ customer order namanya. CO. Nah, tuh. Jadi tadi hampir sama ya pertanyaannya ya. Nanti berikutnya pertanyaan yang tadi 2 itu bisa diuji lagi untuk invoice dengan DO ya. Invoice dan DO bisa diuji lagi tuh. Apakah yang ditagih di invoice sama barang produknya sama dengan yang dikirim di DO. Tuh. Ya. Nah, nanti pertanyaan berikutnya sama lagi dengan yang atasnya tadi tuh ya. Apakah yang ditagih di invoice jumlah unitnya sama dengan yang dikirim di DO? Nah, itu. Ya, itu kamu bisa apa namanya? Cari-cari pertanyaan sendiri. Misalnya begini, apakah ada nomor invoice yang lompat? Itu. Apakah ada nomor DO yang lompat? Apakah ada nomor invoice yang double? Apakah ada nomor DO yang double? Apakah ada kalau nomor PO nggak apa-apa double karena kan nomor PO itu terserah yang buat ya, customernya beda-beda. Ya, bisa saja customer A pesan nomor PO-nya 1, customer B nomor 1 juga ya nggak apa-apa double. Tapi kalau DO dan invoice nggak boleh double ya, nggak boleh. Ada lagi pertanyaan, apakah ada invoice yang DO-nya beda periode akuntansi.
Ya, itu. Nah, itu artinya invoice dan DO-nya itu tanggalnya lewat ya, lewat tanggal 31 Desember misalnya. Seperti itu. Ada lagi apa? Apa ada pertanyaan apa lagi kira-kira yang bisa dibuat? Kan masih ingat ya di Arens itu apa? Pertanyaannya apa yang diuji apa lagi? Kalau perhitungan-perhitungan kayaknya gampang ya tadi ya, tinggal kuantitas kali harga totalnya benar apa enggak. Itu kamu bisa uji juga sendiri, enggak harus saya suruh. Karena kan nanti pas di apa namanya pas praktek itu kadang kan dilepas nih. Ini kan pertanyaan-pertanyaan ini diminta oleh ketua tim, tapi bisa aja dilepas. Kamu uji penjualan, nah pertanyaan yang kamu uji apa, kamu buat sendiri pertanyaannya. Nah, seperti ini sebenarnya standar, semua di Arens ada semua. Ditanyakan ini perhitungannya, ditanyakan apa namanya otorisasinya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, tidak ada pertanyaan kayaknya. Kita cukupkan dulu hari ini. Kita udah ini belum sih? Tadi presensi udah belum? Udah tadi ya? Pak, tadi. Udah, sebentar saya upload dulu. Saya belum upload ini. Nomor 626 ya. 626. Kita masih berapa minggu? Masih ada 2 minggu. Masih 2 minggu. Masih dua tapi ada utang 1 dari 3 pertemuan. Oh gitu. Ya udah, ntar berarti kapan diatur lagi ya? Sabtu lagi. Sabtu lagi. Boleh ya, nanti diatur lagi. Atur sama kelas lain ya. Iya Pak. Kelas 627 hutangnya 2 Pak, jadi mereka 4. Ya nanti 627-nya dicari hari lain. Iya Pak. Terus ini banyak yang nggak bisa isi portal, ini saya isi semua sebentar. Kenapa susah loginnya atau gimana? Biasanya kalau diklik absen itu nggak ini Pak, nggak respon. Oh. Kadang suka gagal juga sih Pak. Ini udah saya masukkan semua tuh, udah ya. Oke, udah saya input semua. Ini pertanyaan-pertanyaan tadi kamu jawab sendiri ya, yang tadi ya. Hampir sama caranya, mungkin bisa triki-triki yang lain juga dicari. Ada yang pakai penomoran ya, nomor 1, 2, 3, 4 misalnya tadi. Ada yang, ya banyak cara lah. Intinya pakai cara apa saja nggak masalah, yang penting bisa menjawab pertanyaan untuk kepentingan audit. Ya. Tapi langkah-langkahnya dibikin summary nanti waktu jawab. Jadi dosen, terutama kalau yang diacak ya, yang meriksa dosen lain, itu nanti dijawab, oh jawabnya begini. Jadi benar, itu masing-masing langkah itu ada nilainya. Tapi kalau cuma tahu-tahu hasil akhir, kita nggak bisa menilai. Kalau salah dianggap salah nanti. Ya, oke, sampai di sini dulu untuk kuliah hari ini. Ketemu lagi hari Kamis, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak.